Bicara tentang sukses dalam bisnis, teman-teman sekalian ya, sukses dalam bisnis, maka yang tidak bisa dipisahkan, satu hal yang penting sekali buat kita semua adalah everything start from good attitude gitu ya. Semua bermulai dari attitude gitu. Attitude ini yang kemudian kita sebut dengan istilah sikap, mental dan karakter gitu ya dalam bahasa kita gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggris terjemahan langsungnya kita menyebutnya dengan istilah sikap gitu. Attitude ini juga bukan berarti bagian besar dari akhlak ya, karena akhlak itu adalah bagian terbesarnya. Sementara sikap adalah bagian dari akhlak itu sendiri, atau biasa dikenal dalam istilah kita dengan istilah suluk namanya ya. Ya, sikap, mentalitas dan karakter. Maka siapapun yang ingin berhasil dalam sebuah kesuksesan dalam kehidupan, hidup dan kehidupan, dia penting sekali untuk terus melatih attitude-nya, sikap, mental dan karakternya menjadi seorang sikap, mental dan karakter pemenang. Sikap, mental dan karakter seorang juara, sikap, mental dan karakter seorang petarung yang tangguh gitu. Ini prinsip dasar yang harus dipahami. Dari attitude yang bagus ini, Bapak Ibu sekalian, maka dia akan melahirkan sebuah semangat yang terkristalisasi, terkumpul, terakumulasi ya, menjadi sebuah yang disebut dengan istilah namanya sebelum sini ya, yang disebut dengan namanya istilah namanya mindset. Mindset. Banyak orang yang mana yang lebih dahulu ya, attitude atau mindset lebih dahulu ya, gitu ya. Banyak diskusi dan tidak ada yang salah tentunya ya, semuanya benar-benar aja ya. Karena ini bagian dari ilmu sosial ya, ilmu filosofis gitu ya. Tapi kalau dalam pendekatan ya, untuk membentuk sebuah mindset, karena mindset ini bagiannya dengan akal ya, masuk dalam kategori akal. Sementara attitude ini bagian dari emotion gitu ya, bagian dari emosi, mentalitas gitu ya. Maka segala sesuatu, everything start from good attitude. Seorang anak, dia belum terbentuk mindsetnya. Tapi ketika mindsetnya boleh terbentuk, dia dilatih attitude-nya, adabnya, sikapnya, cara bertutur katanya, cara berperilakunya, itu dilatih lebih dahulu. Mau mendengar, mau mengikuti, mau taat gitu ya. Baru kemudian seiring perjalanan waktu, edukasi itu diterima. Dan edukasi yang berulang-ulang terbentuklah menjadi mindset. Maka ketika good attitude di sini ya, sesuatu yang bagus dibentuk menjadi sebuah sikap, akhirnya terakumulasi menjadi mental, terakumulasi menjadi karakter. Dan karena itu kemudian dia bisa menyerap berbagai macam edukasi dengan edukasi yang positif dan akhirnya membentuk mindset yang bagus. Maka ini akan memberikan gambaran kepada kita gitu ya. Apa Bapak Ibu sekalian? Yaitu persepsi. Persepsi. Perception. Dia akan muncul yang namanya persepsi. Ketika sikap yang bagus, kemudian mindset terbentuk dengan bagus, kita melatih diri kita menjadi pribadi yang punya sikap yang bagus, melakukan segala sesuatu dengan sikap yang bagus. Dan otomatis akhirnya ketika edukasi diterima, terbentuk terulang-ulang menjadi sebuah mindset, menjadi sebuah akal sehat yang bagus ya. Mindset yang positif, mindset yang terbaik. Maka seiring perjalanan waktu, maka dia akan membentuk terakumulasi menjadi namanya persepsi. Perception. Kita akan mempersepsikan, mendeskripsikan, bahkan sampai kepada memvisualisasikan bahwa semua yang kita hadapkan, semua yang kita hadapi, realita yang kita hadapi, semuanya dipersepsikan dengan sikap yang terbaik dan mindset yang terbaik. Bahasa gampangnya menjadi persepsi yang positif gitu ya. Persepsi yang positif. Good perception gitu ya, positif. Ketika ini semua sudah terbentuk menjadi suatu hal yang muncul menjadi sebuah naluri yang alami gitu, maka otomatis Bapak dan Ibu sekalian, dia akan memperkuat apa Bapak Ibu sekalian? Akan melahirkan apa yang kita sebut dengan namanya big dreams. Mimpi yang besar gitu. Maka orang yang punya mimpi besar itu tidak muncul dengan tiba-tiba. Tidak bisa seseorang tiba-tiba muncul jadi seorang yang dreamer, pemimpi besar, nggak bisa. Makanya ada orang yang trauma, ya, ada orang yang kemudian sikapnya buruk, bad attitude, ya, sikapnya buruk, mentalitasnya rendah, karakter yang terbentuknya tidak positif, akhirnya mindset yang terbentuk tidak positif, persepsinya menjadi tidak positif. Bagaimana mungkin dia membuat mimpi yang besar gitu ya? Maka salah satu bagian syarat penting untuk seseorang bisa berhasil gitu ya. Dia penting sekali punya mimpi yang besar, big dreams.
Dan karena dia punya big dreams gitu, mimpi yang sangat besar, mimpi-mimpi yang sangat besar, karena good attitude yang baik gitu ya, mindset yang bagus, dan persepsi yang dibangun adalah terbiasa membangun segala sesuatu dengan persepsi yang positif, maka automatically Bapak Ibu sekalian, teman-teman dan sahabat semua, dia akan memiliki apa Bapak Ibu sekalian? Dia akan memiliki namanya big power gitu ya, gitu. Energi yang besar. Gitu ya. Dalam pengertian adalah tentu saja energi positif ya. Energi positif, big power. Bahkan dia nggak cuma buat dirinya, dia menjadi power supply, pemberi energi. Gitu. Dia menjadi power supply. Bagi siapa? Bagi orang lain gitu. Bagi banyak orang. Gitu. Bagi banyak orang. Dia menjadi power supply bagi banyak orang. Sebab apa? Sebab dia orang yang berkarakter sangat positif gitu. Dia memiliki mindset yang sangat bagus, dia attitude yang sangat baik. Maka ketika kita bicara tentang bisnis, teman-teman sekalian, bicara tentang kesuksesan bisnis kita, apalagi bisnis bersama HNI, bisnis network marketing, bisnis yang melibatkan banyak orang, banyak kepala, banyak sifat, banyak karakter, banyak latar belakang gitu ya. Maka penting sekali buat kita untuk memperkuat dan melatih diri kita masing-masing, termasuk saya pribadi, untuk terus melatih, mendrill diri kita menjadi pribadi-pribadi yang punya sikap, mentalitas, dan karakter yang terbaik. Dan terbiasa untuk membangun persepsi yang positif, dan dengan demikian kita tidak pernah kehabisan mimpi besar, kita selalu memiliki kekuatan energi mimpi yang kuat. Saya yakin teman-teman sekalian sudah terbiasa mendengar istilah mimpi dan macan. Kalau ditanya, mana yang paling terbaik menjadi energi buat kita untuk bergerak terus? Apakah mimpi? Apakah macan gitu ya? Antara macan dan mimpi. Mana yang paling terbaik? Tentu dua-duanya sama baiknya. Dua-duanya menjadi energi yang bagus gitu ya. Menjadi alasan yang kuat. The power of why gitu ya. Alasan yang kuat. The power of why. Tapi kalau ditanya, mana yang lebih baik gitu di antara kedua hal ini untuk kemudian menjadi energi terbesar kita? Maka saya berulang kali menyampaikan bahwa yang paling terbaik itu adalah ketika Bapak Ibu memiliki energi mimpi. Sebab apa? Sebab energi macan itu posisinya di level pertama. Level pertama adalah potensi energi macan. Kenapa energi macan itu energi ancaman, ya, energi ancaman, keterdesakan, kepepet adalah posisi power yang paling rendah. Kok bisa power yang lebih rendah, Pak Firly? Bukankah ketika orang merasa terancam, dia akan mengeluarkan giant energinya dia, ya, energi raksasanya dia gitu. Yes, betul sekali. Tapi seiring macannya mengecil, seiring ancamannya mengecil pula energinya gitu. Mengecil pula energinya gitu. Ketika orang dikejar anjing gitu kan, biasanya di the power of kepepet. Ketika anjingnya sudah tidak berhenti mengejar, larinya pun menjadi pelan. Maka kalau ditanya mana yang paling terbaik, dua-duanya sama baik, tapi yang paling terbaik adalah faktor yang kedua, yaitu energi mimpi. Kenapa? Karena never stop dreaming, tidak pernah berhenti bermimpi. Gitu. Sebab mimpi itu adalah sebuah energi yang gratis, yang tidak melukai orang lain, tidak mencederai orang lain, tidak membutuhkan modal apapun, sebab itu bicara tentang diri kita, bicara tentang sesuatu yang ingin kita capai, gitu ya. Maka kekuatan yang terbaik adalah punya energi mimpi. Dan mimpi yang terbaik, Bapak dan Ibu sekalian, adalah faktor yang ketiga, apa yaitu biasa disebut dengan istilah namanya kontribusi, outcome, gitu ya. Kalau dalam konteks kita adalah meraih ridho Allah, gitu ya, ridho Allah. Ini energi yang paling tertinggi nih ya. Udah bicara bukan lagi dream, tapi bagaimana sifatnya adalah berkontribusi. Buat apa? Mimpinya sudah bicara tentang untuk orang lain. Nah, itu faktor kekuatan energi terbesar. Maka faktor yang paling menjadi penentunya adalah di sini. Yang kemudian nanti akan melompat ke lebih tinggi.